حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk kenikmatan serta kesempatan sehingga kita bisa bertemu di sesi terakhir kita di daurah kunci atau al-madkhal ila ilmi al-farad. Dan alhamdulillah di pertemuan kita yang terakhir kita sudah masuk di pembahasan al-hisab dan kita sudah bahas bahwasanya pembahasan al-hisab itu berkaitan dengan 3 poin. Pertama, at-tahsil, cara mengambil asal masalah atau menentukan asal masalah, yang dimana dengan asal masalah ini berfungsi harta dibagi dengan asal masalah tersebut. Jika asal masalahnya misalnya 6, berarti harta akan dibagi 6. Dan alhamdulillah kita sudah selesai di poin ini, bahwasanya untuk menentukan asal masalah itu dilihat pada sebuah permasalahan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan 2 hal. Pertama, ada atau tidaknya adanya penyebut di permasalahan tersebut. Yang kedua, tidak adanya penyebut. Kalau tidak ada penyebut, cara menentukan asal masalah bagaimana? Kita tentukan sesuai jumlah yang ada. Hanya apakah setiap orang dihitung 1, itu dilihat keadaannya juga. Jika tidak bercampur, dalam artian hanya 1 jenis saja, misalnya laki-laki semua, maka itu dihitung sesuai jumlah yang ada. Tapi kalau bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dihitung 2 orang. Kemudian kalau ada penyebut, nah kita bagi menjadi 2 keadaan. Keadaan yang pertama, ada penyebut tetapi cuma 1. Keadaan yang kedua, ada penyebut lebih dari 1. Kalau cuma 1 penyebut, cara menentukan asal masalah bagaimana? Kita ambil penyebut tersebut. Itulah asal masalahnya. Kalau misalnya di permasalahan yang ada penyebutnya 1, dan penyebut ini bilangannya adalah 2 misalnya, berarti asal masalah 2. Keadaan yang kedua, ada penyebut lebih dari 1. Cara menentukan asal masalah bagaimana? Nah, itu kita sesuaikan dengan 4 kaidah. Dan kita akan ambil 2 penyebut. 2 penyebut. Kalau misalnya 3 penyebut, kita selesaikan 2 penyebut dulu. Misalnya 4 penyebut, kita selesaikan 2 penyebut dulu. 2 penyebut yang kita mau selesaikan ini, kita sesuaikan dengan 4 kaidah. Apa 4 kaidah itu? Kaidah yang pertama adalah at-tamatsul atau semisal. Kaidah yang kedua, at-tadakhul. Apa maksudnya at-tadakhul? Angka yang besar bisa dibagi angka yang kecil. Kata bisa di sini artinya hasilnya bukan hasilnya adalah bilangan bulat. Kaidah yang ketiga adalah at-tawafuq. Apa namanya at-tawafuq? Bilangan besar tidak bisa dibagi dengan bilangan yang kecil, tetapi ada angka luar yang bisa membagi keduanya. Kemudian kaidah yang keempat adalah at-tabayun. Angka besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil, tidak ada angka luar yang bisa membagi keduanya, maka ini namanya at-tabayun.
Dan kita sudah jelaskan hukum masing-masing dari 4 kaidah tersebut. Kalau tamasul apa hukumnya? Dalam artian bagaimana cara menentukan asal masalah? Diambil salah satunya. Kalau dia tadakhul, bagaimana hukumnya? Cara mengambil asal masalah diambil angka yang paling besar. Kalau tawafuk, hukumnya bagaimana? Kita ambil hasil bagi dari salah satu 2 angka dikalikan dengan angka yang lainnya. Kalau tabayun, hukumnya bagaimana? Kita kalikan 2 angka tersebut. Langsung dikalikan 2 angka tersebut. Nah, kita selesaikan 2 penyebut tersebut. Kalau dia tamasul berarti diambil salah satunya. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Kemudian tersisa satu permasalahan yang kita sebutkan di akhir waktu di sesi sebelumnya. Misalnya seseorang meninggal, di sini disebutkan seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan, kemudian suami, ibu dan bapak. Kita sudah tentukan bahwasanya asal masalahnya itu 12. Asal masalahnya adalah 12. Untuk menentukan apakah proses itu sudah benar atau sudah selesai, itu gampang ya. Ini namanya asal masalah. 12 ini adalah aslul masalah. Aslul masalah. Adapun yang di dalam kota ini, itu namanya saham. Saham. Bagian ya, saham. Untuk menentukan atau mengetahui apakah cara atau proses ini sudah selesai, karena dianggap selesai, itu ada beberapa poin. Pertama, masing-masing dari ahli waris sudah memiliki bagian. Jadi misalnya ini, dilihat ke depannya ini. Itu masing-masing sudah memiliki bagian. Ini salah satu cara untuk mengetahui apakah proses dalam ilmu warisan itu sudah selesai. Yang pertama dilihat masing-masing ahli waris. Kalau dia sudah memiliki saham, masing-masing sudah memiliki saham, berarti itu dianggap selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di jumlah saham yang ada. Masing-masing sahamnya ini, itu dijumlahkan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan asal masalah. Kalau sudah sama, berarti itu dianggap selesai. Sudah beres. Tidak butuh perbaikan lagi. Tidak butuh perbaikan. Misalnya contoh sebelumnya. Ini disebutkan di sini, tidak dia tinggalkan kecuali suami, ibu, dan anak dari saudara kandung. Berapa asal masalahnya? 6. Sahamnya berapa? Apakah masing-masing ahli waris sudah dapat saham? Sudah kan? Di jumlah saham yang ada, 3 tambah 2, ini sahamnya. Yang dalam kota ini itu adalah saham. Di jumlah angka yang ada dalam kota tersebut, berapa jumlahnya? 3 tambah 2, 5, tambah 1, 6. Dicocokkan dengan asal masalah, berapa? 6 asal masalah, berarti sudah sama. Sehingga dengan demikian, permasalahan ini dianggap beres. Tinggal pembagian harta, karena ada 3 poin yang berkaitan dengan ilmu hisab. Pertama, cara menentukan asal masalah, dan ini kita sudah bahas. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah asal masalah itu sudah benar atau bukan, kita cocokkan dengan jumlah saham. Kalau sama jumlahnya, berarti asal masalah itu sudah benar. Ternyata beda misalnya. Asal masalahnya 6, tetapi jumlah saham 8. Misalnya, asal masalah 12, ternyata jumlah saham seluruhnya berapa? 15 misalnya. Ini kan beda, berarti asal masalah itu belum benar. Butuh perbaikan. Itu poin yang kedua, at-tashih. Butuh diperbaiki. Setelah diperbaiki, barulah di poin yang ketiga, al-qismah. Jadi karena contoh yang terakhir kita sebutkan itu, jumlah sahamnya keseluruhan berapa? 15, sedangkan asal masalahnya 12, berarti butuh
butuh diperbaiki asal masalah ini. Asal masalah ini butuh diperbaiki. Oleh sebab itu, kita masuk di pembahasan poin kedua yang berkaitan dengan al-hisab. Saya tulis ulang ya. Al-hisab itu berkaitan dengan tiga pokok pembahasan. Pertama adalah at-ta'sil, yang kedua at-tashih, yang ketiga al-qismah, pembagian. Untuk ta'sil kita sudah bahas. Sekarang at-tashih. Untuk at-tashih ini kapan dipakai? Kalau jumlah saham tidak sama dengan asal masalah. Kalau jumlah saham tidak sama dengan asal masalah, berarti kita butuh at-tashih. Hanya saja di dalam ilmu faraid, kata at-tashih dalam artian ada bab khusus, babu at-tashih, supaya apa? Tidak pusing ya, atau bertanya-tanya ketika menemukan pembahasan ini di ilmu faraid, ternyata beda dengan apa yang kami jelaskan. Nah, kami beritahu sekarang bahwasanya di dalam ilmu faraid yang dimaksud dengan babu at-tashih itu khusus dia pakai pada permasalahan yang misalnya seseorang meninggal tidak dia tinggalkan. Saya langsung sebutkan contoh saya. Seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali zauj, istri, suami misalnya dengan 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki. Asal permasalahan di sini berapa? Zauj dapat berapa di sini? 1/4 ya. Karena ada keturunan laki-laki. Kalau tidak ada keturunan laki-laki berapa? 1/2. Nah, untuk 3 anak laki-laki ini, itu sama-sama mau mengambil sisa. Di permasalahan ini ada berapa penyebut? 1. Karena 1 berarti penyebut itulah yang dijadikan asal masalah. Nah, dari 4 ini, suami berhak mengambil 1/4-nya. Berarti berapa? 1. Nah, sisanya berapa? 4 dikurang 1? 3. Atau kita hapus satu anak laki-lakinya ya. Karena kalau permasalahan seperti ini cocok. Sehingga soal yang seharusnya misalnya suami dengan 2 anak laki-laki. Suami tetap dapat 1/4, untuk 2 anak laki-laki ini mengambil sisa. Karena di permasalahan terdapat 1 penyebut, berarti penyebut itulah yang dijadikan asal masalah. Berapa penyebut itu? 4. Berarti asal masalah 4. Dari 4 ini, suami berhak mengambil 1/4-nya, yaitu 1. Sisanya 3. Saya sudah katakan tadi bahwa pertama untuk mengetahui apakah permasalahan itu dianggap selesai atau bukan, lihat ahli waris masing-masing ahli waris. Apakah sudah dapat saham? Masing-masing sudah dapat saham. Di sini untuk anak laki-laki, apakah masing-masing sudah dapat saham? Belum. Untuk berdua, dia dapat 3 saham. Dia masih dikategorikan untuk 2 orang ini dapat 3 saham. Bagaimana caranya? Ya seharusnya kalau bisa dibagi, kita langsung bagi. Misalnya di saham ini adalah 2 misalnya, nah ini kan bisa dibagi. Berarti seharusnya kita tulis masing-masing 1, begitu. Tapi karena yang tertulis yang mereka dapat adalah 3 saham, bagaimana caranya? 1,5 misalnya. Nah, dalam ilmu faraid itu tidak mengenal kata koma. Sehingga sesuatu yang hasilnya koma, pakai koma, itu dianggap tidak bisa dibagi. Dianggap tidak bisa dibagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan at-tashih dalam ilmu faraid. Kalau dia itlaqkan babu at-tashih, yang dia maksudkan adalah menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana caranya supaya hasilnya itu masing-masing ahli waris sudah memiliki saham. Masing-masing sudah dapat saham.
Nah, itu ada caranya khusus. Nah, inilah yang disebut sebagai babu at-tashih pada ilmu faraid. Tapi yang kami inginkan di sini memakai bahasa yang lebih mudah lagi. Jadi saya bahasakan di sini segala permasalahan atau semua permasalahan yang jika dijumlahkan sahamnya beda jumlahnya dengan asal masalah, berarti itu butuh perbaikan, butuh tashih. Mau dia permasalahannya yang dimaksud at-tashih dalam ilmu faraid atau selainnya dari berbagai macam masalah. Misalnya permasalahan ar-rad yang dimana ketika dijumlahkan sahamnya itu lebih sedikit daripada asal masalah. Ini namanya rad. Tapi kami di sini atau kita sebutkan di babu at-tashih semua. Apakah permasalahannya itu rad atau aul atau memang at-tashih yang dimaksud di sini atau terjadi al-musyarakah atau terjadi al-munasakhah atau ada yang hamil dari salah seorang ahli waris atau ada yang hilang. Ini semua butuh perbaikan ini. Maka kami bahasakan ini semuanya butuh at-tashih, butuh perbaikan. Cara perbaikannya pun beda-beda tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya rad dengan aul atau selainnya, itu butuh atau ada cara tersendiri untuk menyelesaikan atau mencocokkan supaya sahamnya sama dengan asal masalah. Paham ya babu at-tashih yang dimaksud dengan babu at-tashih dalam ilmu faraid? Itu khusus pada permasalahan yang jika ada ahli waris yang mereka bersyarikat untuk mengambil saham yang mereka dapat itu belum bisa langsung dibagi untuk mereka. Misalnya ini dua anak laki-laki, mereka bersyarikat, mereka berdua bersyarikat, dapat saham 3 bisa tidak dibagi 2? Ya dalam ilmu faraid tidak bisa. Kenapa? Karena hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, karena tidak bisa, butuh perbaikan. Nah, ini yang dimaksud babut tashih dalam ilmu faraid. Tetapi yang kita inginkan di sini secara umum, segala sesuatu yang membutuhkan perbaikan dalam artian jumlah saham itu beda dengan asal masalah, maka kita bahasakan ini butuh at-tashih, butuh perbaikan. Apakah permasalahannya itu rad, aul, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pembukaan saja supaya ketika misalnya belajar ilmu faraid di buku-buku yang dikarang oleh ulama tidak pusing lagi dan tidak bertanya-tanya kenapa babu at-tashihnya khusus pada permasalahan ini. Karena memang mereka itlaqkan babu at-tashih itu pada permasalahan tersebut. Adapun bahasanya kita di sini, nah itu umum, lebih umum. At-tashih ini apakah dia rad atau aul atau memang at-tashih? Apa yang dimaksud at-tashih di sini yang saya contohkan tadi, atau terjadi al-munasakhah. Munasakhah ini kalau misalnya ada seseorang meninggal, harta yang dia tinggalkan itu tidak dia langsung bagi atau belum sempat dibagi, kemudian salah satu dari ahli waris meninggal lagi. Kemudian harta belum sempat dibagi, misalnya terjadi ahli waris yang lain meninggal lagi dan dia punya ahli waris lagi. Nah, itu bisa diselesaikan dengan satu cara. Nah, itu namanya munasakhah. Atau terjadi hamil. Untuk cara amannya tunggu sampai yang hamil itu melahirkan. Kalau memang lahir dalam keadaan selamat berarti anaknya dapat. Kalau dalam keadaan meninggal berarti tidak dapat karena telah ditakdirkan bahwa selama ini telah meninggal. Hanya saja sebagian ahli waris terburu-buru ingin mengambil bagiannya dengan cepat. Nah, itu ada caranya. Kita buat 2 permasalahan. Di keadaan pertama bayinya lahir dalam keadaan selamat, kemudian di permasalahan kedua bayinya lahir dalam keadaan meninggal. Kemudian masing-masing dari ahli waris dari 2 permasalahan ini dia lihat bagian yang paling sedikit, sebab itulah bagian yang paling pasti. Diambil bagian tersebut. Adapun ternyata beda dengan kenyataan, ternyata misalnya yang paling sedikit bagiannya di keadaan janin itu lahir dalam keadaan meninggal. Ternyata kenyataannya bayinya lahir dalam keadaan selamat, maka dia ambil lagi sisanya. Yang belum sempat dia ambil. Nah, itu ada cara-cara khusus
Tetapi bahasanya kita at-tashih di sini itu secara umum. Dalam artian jika didapati sebuah permasalahan yang jika dijumlahkan sahamnya beda dengan asal masalah, berarti permasalahan itu butuh perbaikan. Butuh perbaikan. Nah, misalnya kita bahas yang pertama aul. Aul misalnya. Apa pengertian aul atau permasalahan aul itu bagaimana? Permasalahan aul itu jika jumlah saham lebih banyak daripada seharusnya bersambung ya, daripada ini seharusnya bersambung dalam kaidah bahasa Indonesia ya. Daripada jumlah asal masalah. Nah, jika jumlah saham lebih banyak daripada asal masalah, maka permasalahan ini apa namanya? Aul. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketika seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali anak perempuan, cucu perempuan, suami, ibu dan bapak. Coba lihat asal masalahnya berapa? 12. Sedangkan jumlah saham berapa? 15. Lebih banyak saham daripada asal masalah atau tidak? Lebih banyak. Nah, ini berarti permasalahan yang kita bahas sebelumnya itu adalah permasalahan aul. Cara memperbaikinya, saya tulis ulang saya di bawah ya. Nah, ini kalau permasalahannya aul, misalnya tidak dia tinggalkan kecuali anak perempuan dengan cucu perempuan, suami, zauj, ibu, dan bapak. Anak perempuan di sini dapat 1/2, cucu perempuan 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3 atau sisa dari 2/3. Kemudian suami dapat 1/4 karena si mayat punya keturunan. Ibu dapat 1/6 karena si mayat punya keturunan. Bapak juga dapat 1/6 ditambah sisa jika ada. Tetapi karena di sini sudah pasti tidak ada sisa, berarti kesempatan bapak untuk mengambil sisa itu sudah tidak ada. Nah, kita sudah selesaikan bagaimana cara menentukan asal masalah. Ini berkaitan dengan 4 kaidah dan caranya kita ambil dua penyebut. Kita bandingkan apa hubungannya dia. Kalau tamasul ambil salah satunya, kalau tadakhul ambil yang paling besar. Kalau tawafuk kalikan salah satu hasil bagi dari dua bilangan tersebut dengan bilangan yang lainnya. Nah, ini kita sudah bahas dan asal masalahnya adalah 12. Dari 12 ini untuk anak perempuan dapat 1/2 berarti 6. Untuk cucu perempuan dapat 1/6 dari 12 berarti 2 atau berapa? 2 ya, 12 bagi 6. 2. Untuk suami ambil 1/4 dari 12, 3. Ibu ambil 1/6, 2. Bapak ambil 1/6, 2 juga. Ternyata di jumlah saham jumlahnya berapa? 15. Nah, cara memperbaikinya, buat kotak baru di sampingnya, tuliskan ulang saham itu 2, 2, 3, 2, 6, dan hasil jumlahnya itulah yang dijadikan sebagai asal masalah. Berarti bukan 12. Nah, ini cara memperbaikinya. Kalau permasalahannya aul, maka jumlah sahamnya itulah yang dijadikan asal masalah, hakikat dari asal masalah. Karena kalau kita pakai asal masalah yang pertama, itu tidak cocok. Harta dibagi 12, sedangkan mereka mengambil semuanya adalah 15. Kan masih kurang 3 bagian nanti. Nah, untuk mencocokkan, ya jumlah saham itulah yang dijadikan sebagai asal masalah. Dan di permasalahan ini, kalau permasalahannya dia aul, berarti semua ahli waris dikurangi bagiannya, masing-masing dikurangi bagiannya. Coba lihat bagian anak perempuan. Yang seharusnya dia dapat berapa? 6/12. 6 dari 12. Asal masalah kan 12.
Tapi ternyata setelah diperbaiki, dia dapat berapa? 6/15. Nah, ini asal masalah pertama, nah, ini asal masalah baru. Mana yang lebih banyak? 6/12 dengan 6/15? 6/12 yang lebih banyak. Nah, berarti dia dikurangi bagiannya. Yang seharusnya dapat 6/12, dia dapat 6/15. Dan begitu semuanya ya. Dari ahli waris yang ada, itu masing-masing dikurangi bagiannya. Makanya kita sudah sebutkan di pembahasan terakhir di babu al-fard, di situ ada tambih, qad yarithu ashabul furud aktsar min fardhihi atau aqall min fardhihi. Itu ahli waris atau yang mengambil bagian yang telah ditentukan, itu bisa saja mengambil bagian lebih banyak daripada yang telah ditentukan atau kurang dari apa yang telah ditentukan. Lebih banyak kalau permasalahannya rad, lebih sedikit kalau permasalahannya aul. Jadi sudah paham ya? Kalau permasalahannya aul, maka jumlah sahamnya yang dijadikan sebagai asal masalah. Kalau permasalahannya misalnya rad, terjadi rad misalnya. Apa itu rad? Rad itu kalau jumlah saham lebih kecil daripada jumlah asal masalah. Nah, ini rad namanya. Misalnya seseorang tidak dia tinggalkan kecuali satu anak perempuan, satu cucu perempuan. Satu anak perempuan berapa bagiannya di sini? Anak perempuan, kalau dia mengambil bagian yang telah ditentukan, maka dilihat jumlahnya. Kalau sendiri 1/2, kalau 2 orang 2/3. Karena sendiri berarti 2/3. 1/2. Adapun cucu perempuan, berapa bagiannya di sini? Itu seharusnya aturannya sama. Kalau dia cucu perempuan mengambil bagian yang telah ditentukan, kan dia bisa mengambil bagian atau mengambil sisa. Tapi mengambil sisa kalau ada penyebab. Apa penyebab? Adanya cucu laki-laki, mau itu saudaranya atau sepupunya yang sederajat. Nah, kalau ada itu berarti dia mengambil sisa. Di sini tidak ada, berarti dia mengambil bagian yang telah ditentukan. Untuk cucu perempuan, aturannya sama dengan anak perempuan. Kalau sendiri ambil 1/2, kalau 2 orang atau lebih mengambil 2/3. Berarti seharusnya dia ambil berapa? 1/2. Ini seharusnya karena dia sendiri. Hanya saja ada kaidah kalau keturunan perempuan, saya singkat ya, perempuan, jika semuanya mengambil, atau saya ucapkan saja ya, jika semuanya mengambil bagian yang telah ditentukan, mau itu anak perempuan bersama dengan cucu perempuan, semuanya mau mengambil bagian yang telah ditentukan, maka bagian yang telah ditentukan paling banyak bisa diambil berapa? 2/3. Jadi kalau misalnya cucu perempuan dikasih 1/2 juga, jumlah dengan bagiannya anak perempuan, berapa dia? 1. 1 ini lebih dari 2/3. Berarti untuk cucu perempuan ini tidak boleh diambil haknya 12 itu secara sepenuhnya. Karena akan melebihi 2/3 jika diambil juga 1/2. Jadi bagaimana caranya? Caranya 2/3 ini dikurang dengan apa yang telah diambil oleh anak perempuan. 2/3 dikurang 1/2 berapa? Disamakan penyebutnya. Penyebut yang bisa diambil adalah 6. 6 dibagi 3. Dibagi 3 itu berapa? 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dipindahkan alamatnya ini, kurang. Kembali 6 dibagi 2
3. 3 dikali 1, 3. Nah, sekarang selesai. 4 dikurang 3, 1. Turunkan penyebutnya. Berarti sisa 1/6. Nah, itulah bagian dari cucu perempuan. Supaya jumlahnya jika dijumlah ini, itu sama dengan 2/3. Maka inilah keadaan yang dimana cucu perempuan itu bisa mendapatkan 1/6. Hanya di keadaan ini, jika bersama dengan anak perempuan yang dimana anak perempuan itu mengambil 1/2. Karena kalau mereka anak perempuan mengambil 2/3, cucu perempuan tidak dapat. Karena bagian yang terbesar atau terbanyak yang mereka bisa ambil hanya 2/3. Sedangkan 2/3 ini sudah diambil semuanya oleh 2 anak perempuan sehingga cucu perempuan jatuh. Paham sampai sini ya? Nah, kita kembali ke permasalahan. Kita kembali ke permasalahan. Nah, ini tadi proses kenapa bisa 1/6. Nah, ini cara dalam matematika. Jadi saya hapus saja ini ya. Nah, permasalahannya adalah seseorang meninggal, tidak dia tinggalkan kecuali 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan. Kita sudah bahas berapa bagiannya masing-masing. Nah, untuk menentukan asal masalah di permasalahan ini, berapa asal masalahnya? Caranya bagaimana? Kita ambil 2 penyebut tersebut, kita bandingkan sesuai dengan 4 kaidah. Ada penyebut berapa di sini? 2 dan 6. Apa dia hubungannya dari 4 kaidah ini? Di kaidah mana dia? Apa kata Masul? 2 kaidah ini semisal? Tidak kan? Apa kata tawafuk? Tawafuk kapan dikatakan tawafuk? Kalau angka yang besar itu tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil, dalam artian hasilnya bukan bilangan bulat. 6 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa, hasilnya bilangan bulat itu 3. Berarti apa dia? Tadakhul. Nah, karena dia tadakhul, hukum mengambil asal masalahnya bagaimana? Diambil yang paling besar. Berarti asal masalah adalah 6. Dari asal masalah 6 ini untuk anak perempuan dia berhak mengambil 1/2-nya. 1/2 dari 6 berapa? 3. Nah, untuk cucu perempuan dia berhak mengambil 1/6 dari 6. Berapa 1/6 dari 6? 1. Nah, kita lihat apakah permasalahan ini sudah selesai atau tidak. Pertama, yang paling pertama kita lihat masing-masing ahli waris. Apakah masing-masing dari ahli waris itu punya saham tersendiri? Kita lihat. Nah, punya saham tersendiri. Berarti sudah punya saham tersendiri. Kedua, jumlahkan saham. Saham yang ada, cocokkan dengan asal masalah. Kalau cocok, berarti permasalahan itu dianggap selesai. Tidak butuh pembenaran lagi, tidak butuh tashih lagi. Tapi kita coba di sini hitung 1 ditambah 3 sahamnya, kita hitung sahamnya. 1 ditambah 3 berapa? 4. Sedangkan asal masalah 6. Berarti beda. Nah, bagaimana cara menentukannya atau memperbaikinya? Karena ini butuh perbaikan. Sama dengan aul tadi. Buat kotak baru di sampingnya, tulis ulang saham itu, kemudian jumlah sahamnya itu dijadikan asal masalah. Berarti kita tidak pakai asal masalah 6. Yang kita pakai adalah 4. Dari mana 4 ini? Dari jumlah saham. Apa bedanya aul dengan ar-rad? Kita katakan asalnya dia sama, cara perbaikannya dia sama. Hanya saja berbeda ketika di rad itu yang ada salah satu permasalahannya apakah itu suami atau istri. Itu saja bedanya. Aul dengan rad asalnya sama perbaikannya, cara perbaikannya sama. Hanya saja ketika rad
di salah satu permasalahan atau di permasalahan yang ada itu terdapat salah satu dari apakah suami atau istri. Kenapa? Karena suami dengan istri itu tidak boleh dapat kembalian. Tidak boleh dapat kembalian. Misalnya seseorang meninggal, tidak dia tinggalkan kecuali zauj dan anak perempuan misalnya. Anak perempuan. Suami di sini dapat berapa? 1/4 karena ada keturunan. Untuk anak perempuan berapa? 1/2 karena sendiri. Asal masalah berapa? 4 dengan 2 apa dia? Tadahul. Angka besar bisa dibagi angka yang kecil. Karena tadahul diambil yang paling besar, yaitu 4. Untuk suami berhak mengambil 1/4 dari 4 ini. Dari asal masalah 4 ini, yaitu 1. Adapun anak perempuan, dia mengambil 1/2 dari 4, yaitu 2. Apakah masing-masing ahli waris sudah punya saham tersendiri? Sudah. Kita jumlahkan sahamnya untuk mencocokkan apakah sudah betul. Saham yang ada berapa? 3. Sedangkan asal masalah 4. Berarti beda. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita pakai cara yang sama dengan aul? Yaitu kita jadikan jumlah saham itulah sebagai asal masalah. Asalnya memang seperti itu. Asalnya memang seperti itu. Tapi karena di permasalahan ini ada zauj, yang dimana jika cara itu kita pakai, maka zauj pasti dapat tambahan juga. Coba lihat, yang tadinya dia dapat berapa? 1/4. 1 dari 4. Tapi setelah diperbaiki berapa dia dapat? 1/3. 1 dari 3. Mana yang lebih banyak? 1/3 dengan 1/4. 1/3. Padahal haknya dia 1/4. Berarti dapat tambahan. Sedangkan kaedahnya untuk dapat tambahan atau rad itu kalau ada hubungan darah. Sedangkan suami atau istri tidak ada hubungan darah. Nah, berarti cara ini tidak cocok. Tidak cocok pakai cara ini kalau ada suami atau istri. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita selesaikan permasalahannya zauj dulu. Permasalahannya zauj dulu. Seakan-akan bint di sini itu menunggu sisa. Menunggu sisa si bint ini. Jadi asal masalah itu diambil dari asal masalahnya suami. Diambil dari penyebutnya suami, yaitu 4. Yaitu 4. Nah, dia ambil 1 bagian, 1/4 dari 4, 1. Nah, ini bint, asalnya dia mengambil sisa. Di sini dikatakan sisa, al-baqi. Nah, berapa al-baqi? Yaitu 3. Nah, ini kalau yang selain suami itu hanya 1 orang saja. Tapi akan nampak kalau misalnya selain suami ada 2 orang atau 3 orang. Misalnya selain anak perempuan di sini ada juga cucu perempuan misalnya. Selain suami itu ada cucu perempuan. Nah, maka di sini kita selesaikan, ambil asal masalahnya si zauj, itulah yang dijadikan asal masalah penyebutnya. Nah, untuk suami dapat 1/4 dari 4, yaitu 1. Nah, di sini kata sisa, al-baqi. Mau tulis secara sempurna, al-baqi. Nah, itu ada al-baqi di sini. Nah, kemudian kita selesaikan permasalahannya
cucu perempuan dengan anak perempuan ini di sebelahnya. Bintil ibn. Nah, ini dia dapat berapa? 1/2. Ini dapat 1/6. Asal masalah mereka berapa? 6. Karena 6 dengan 2 bisa dibagi. Nah, untuk anak perempuan mengambil 1/2 dari 6. Berapa? 3. Adapun cucu perempuan mengambil 1/6 dari 6, yaitu 1. Nah, inilah yang diperbaiki. Yang asal masalahnya 6, tetapi jumlah sahamnya hanya 4. Berarti kita tulis ulang sahamnya. Dan jumlahnya inilah yang dijadikan asal masalah. Nah, ini kalau ada zauj. Dalam permasalahan itu ada zauj. Kita selesaikan zauj secara tersendiri, selainnya itu kita selesaikan secara bersamaan. Kemudian kita bandingkan asal masalahnya ini dengan sisa tadi. Berapa sisanya di sini? 4 dari asal pertama itu, 1 diambil oleh suami, sehingga yang tersisa adalah 3. Nah, kita bandingkan ini seakan-akan 3 sisanya ini itu mau dibagi 4. Mau dibagi 4. Yang nanti jika 3 ini dibagi 4, hasilnya 3 bagian untuk anak perempuan, 1 bagian untuk cucu perempuan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan 4 kaidah tadi yang sudah kita bahas. Jika 2 angka tersebut tawafuk atau tabayun atau tadakhul, maka hukumnya kita ambil sesuai dengan yang mencocoki dari 4 kaidah tersebut. 3 mau dibagi 4, bisa atau tidak? 3 ini mau dibagi 4. Tidak bisa kan? Ada angka yang bisa membagi keduanya? Tidak ada juga. Berarti dia tabayun. Nah, karena tabayun, ini seharusnya pembahasan ini dibahas setelah kita bahas poin at-tashih. Supaya paham pembahasan ini, seharusnya kita bahas setelah membahas masalah at-tashih. Karena cara yang mau kita pakai sama dengan cara at-tashih. Nah, untuk paham cara yang kita mau pakai sekarang ini, itu bisa dipahami di bab at-tashih. Nah, mungkin sekarang pusing kok caranya seperti itu. Nah, ini kan memang seharusnya, makanya di ilmu faraid itu, babu ar-rad dia akhirkan, dia bahas setelah pembahasan at-tashih. Apa itu at-tashih? Ada 1 saham yang tidak bisa dibagi dengan jumlah ahli waris yang mereka bersyarikat. Misalnya 3 anak laki-laki sama-sama mengambil sisanya hanya 2. 2 ini mau dibagi 3, kan tidak bisa. Nah, berarti butuh at-tashih, babut tashih dalam ilmu faraid. Jadi urutannya dalam ilmu faraid itu dia kedepankan aul dulu, sebab tidak ada permasalahan di situ. Cukup jumlahkan saham, beda dengan asal masalah, ambil jumlah saham tersebut, jadikan asal masalah. Tidak ada permasalahan yang lain, tidak ada iskalia di situ. Seharusnya setelah aul adalah rad. Kenapa? Karena caranya sama. Cukup jumlahkan saham, beda dengan jumlah saham ternyata lebih sedikit, jadikan jumlah saham tersebut. Tapi karena ada permasalahan jika ada zauj dengan zauja, itu pakai caranya at-tashih, dia kedepankan pembahasan tashih dulu. Dia bahas at-tashih, setelah itu bahas ar-rad. Nah, itu urutan dalam ilmu faraid. Jadi bagaimana? Kita tashih dulu. Nah, kita bahas at-tashih dulu. Baru kembali ke ar-rad, yang dimana permasalahan itu ada zauj atau zaujah. Supaya tidak pusing ya. Nah, apa yang dimaksud dengan at-tashih? Bukan at-tashih yang dimaksud di sini adalah poin yang berkaitan dengan al-hisab ya, bukan. Karena kata at-tashih di sini ini secara umum ini. Mau permasalahannya dia rad atau aul atau tashih itu sendiri atau al-munasakha aul hamil atau apa? Ada orang yang hilang dan lain sebagainya dari berbagai
permasalahan yang disebutkan dalam ilmu faraid. Yang saya bisa simpulkan bahwa semua permasalahan di dalam ilmu faraid yang berkaitan dengan babul hisab, yang jika di jumlah sahamnya beda dengan asal masalah, berarti itu dimasuk di mana? Bab at-tashih. Dalam artian asal masalahnya diperbaiki. Nah, yang kita bahas sekarang bukan at-tashih ini, tapi salah satu cabang dari at-tashih itu sendiri, yang dimana disebut sebagai babu at-tashih dalam ilmu faraid. Apa itu babu at-tashih? Gambarannya adalah jika terdapat beberapa orang yang bersyarikat mengambil sebuah saham, dan saham yang dia ambil itu tidak bisa langsung dibagi dengan jumlah mereka. Contohnya 3 anak laki-laki mau mengambil sisa. Ternyata saham yang dia dapat hanya 2. 2 mau dibagi 3, bisa atau tidak? Kan tidak bisa. Begitu. Atau mereka misalnya jumlahnya 6 orang, ternyata dapat saham 3. 3 ini mau dibagi 6, kan tidak bisa. Berarti ini namanya at-tashih dalam ilmu faraid, babu at-tashih. Untuk babu at-tashih, karena dia berkaitan dengan sekelompok ahli waris yang bersyarikat ya. Jadi kelompok ahli waris yang bersyarikat ini dia bahasakan dalam ilmu faraid itu fariq, kelompok. Jadi untuk dilihat dari kelompok itu sendiri terdapat 2 keadaan. Apakah hanya satu kelompok yang ada? Fariqun wahid. Fariq wahid atau aksar. Kalau keadaan kedua aksar. Aksar min fariq. Lebih dari satu kelompok. Dalam permasalahan itu lebih dari satu kelompok. Kita bahas yang satu kelompok dulu. Misalnya seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali ibu, 3 anak perempuan, 1 saudara kandung, misalnya. Ibu di sini berapa bagiannya? 1/8. 1/8 tidak diambil kecuali istri. Nah, ibu bisa ambil 1/3 atau 1/6. Dan di permasalahan khusus dia dapat 1/3, tapi bahasanya 1/3 dari sisa. Itu kalau bersama suami dengan istri. Nah, berarti di sini dia dapat 1/6. Kenapa? Karena ada ini, ada keturunan. Nah, untuk 3 anak perempuan, mereka ambil secara far atau ta'sib di sini? Secara far. Nah, farnya mereka itu dilihat jumlahnya. Kalau sendiri 1/2, kalau lebih 2/3. Karena lebih dari 1 di sini berarti 2/3. Untuk saudara kandung berapa? Mengambil sisa. Ada berapa penyebut di permasalahan ini? Ada 2, yaitu 6 dengan 3. Apa hubungannya 2 angka ini? Tadakhul atau tabayun atau tawafuq? Tadakhul. Bisa dibagi, angka besar bisa dibagi dengan angka kecil. Karena tadakhul berarti diambil angka yang paling besar. Nah, kita selesaikan sekarang. Dari 6 ini, itu ibu berhak mengambil 1/6-nya. Berarti 1/6 dari 6 berapa? 1. Nah, untuk 3 anak perempuan berhak mengambil 6 dari 6 ini 2/3-nya. Berapa 2/3-nya? Caranya bagaimana? 6 dikali 2, 12. 12 dibagi 3, 4. Nah, berarti dia berhak mengambil 4. Sisanya berapa? 1. Nah, coba lihat. Ada kelompok yang mereka bersyarikat pada bagian yang sama. Hanya saja saham yang mereka dapat itu 4. Sedangkan jumlah mereka untuk jumlahnya itu ditulis di depannya. Jumlahnya mereka berapa? 3 orang kan? Nah, ini angka 3 ini diambil dari mana? Jumlahnya mereka. Kita bandingkan saham yang mereka mau ambil dengan jumlahnya mereka. Kenapa perlu ditulis ini? Karena bisa saja bergabung antara laki-laki dan
dan perempuan. Orang biasa terkecoh di situ. Mereka 4 orang, tapi 1 laki-laki. Berapa angka yang harus saya tulis? Kalau misalnya di sini adalah 4 orang, tetapi 1-nya laki-laki. Berarti 3 perempuan. Apakah saya akan tulis angka 4 karena mereka 4 orang? Tidak. Nah, karena laki-laki dihitung 2 orang, berarti saya tulis 5. Nah, makanya penting ini, ditulis angka ini. Supaya tidak keliru. Untuk membandingkan saham dengan jumlah kelompok tersebut. Nah, jumlah kelompok di sini adalah 3 karena mereka semua perempuan, berarti masing-masing dihitung 1. Nah, kita bandingkan 4 mau dibagi 3 karena mereka 3 orang. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Caranya bagaimana? 2 angka ini kita bandingkan sesuai dengan kaidah. Hanya saja itu akan terjadi apakah tawafuk atau tabayun. Itu tidak akan terjadi tadakhul. Kenapa kalau tadakhul? Pengertian tadakhul adalah yang mau dibagi itu bisa dibagi dengan angka pembagi. Bisa dibagi. Berarti tidak masuk karena bisa dibagi. Atau semisal. Kalau semisal misalnya saham yang dia dapat 3, jumlah mereka 3. Kan bisa dibagi. Masing-masing 1. Berarti tamasul dengan tadakhul tidak akan terjadi pada 2 angka ini. Yang akan terjadi imma tawafuk atau tabayun. Apa maksudnya tabayun? 2 angka, 1-nya besar, tidak bisa dibagi. Angka besar tidak bisa dibagi dengan angka kecil. Dan tidak ada angka yang bisa membagi keduanya. Berarti tabayun. Kalau tabayun, langsung ambil jumlah kelompok tersebut. Tulis atau simpan di atas asal masalah. Di atasnya. Di atasnya asal masalah. Nah, setelah disimpan di atasnya asal masalah, angka tadi akan mengalihkan semua bilangan yang ada di bawahnya. Apakah dia asalnya asal masalah atau dia asalnya saham. Yang jelas semua angka yang ada di bawahnya dia kalikan semua. Kalau memang dia asalnya asal masalah, hasilnya akan disimpan di tempatnya asal masalah. Kalau dia saham berarti disimpan di tempatnya saham. Misalnya 3 dikali berapa? Dikali 6. Jumlah hasilnya berapa? 18. Ini 6. Asalnya dia apa? Itu asal masalah dalam sebuah permasalahan. Karena dia asal masalah berarti hasilnya juga disimpan di atas atau di posisi asal masalah. Karena kita mau buat kotak baru ini. Nah, berarti dia 18. Dan 18 ini disimpan di posisi sebagai asal masalah. Kemudian angka selanjutnya di bawahnya apa? 1. 3 dikali 1. Hasilnya 3. Karena dia di saham berarti dia disimpan di saham juga. Kemudian yang selanjutnya angka yang di bawahnya berapa? 4. 3 kali 4, 12. Nah, sekarang 12 ini mau dibagi 3 bisa atau tidak? Bisa kan? Makanya langsung dibagi saja. Berarti 12 dibagi 3 masing-masing 4. Kemudian yang ke angka selanjutnya apa? 1. 3 dikali 1, 3. Nah, sekarang bandingkan saham yang ada dengan asal masalah. Dijumlahkan sahamnya 3 tambah 4, 7, tambah 1, 11, tambah 4, 15, tambah 3, 18. Asal masalah berapa? 18. Berarti sudah cocok. Berarti kita sudah perbaiki. Asal masalah yang harusnya atau yang cocok untuk dipakai adalah 18, bukan 6. Sehingga harta nanti akan dibagi 18. Nah, ini namanya butuh perbaikan. At-tashih dalam ilmu faraid. Dan itu dilihat pada permasalahan, apakah permasalahan itu terdapat 1 kelompok atau lebih. Kalau cuma 1 kelompok, ya sesuai dengan contoh yang kita sebutkan. Paham sampai di sini? Kita contohkan lagi satu soal. Mari tulis dulu. Yang mana itu? Kan ini 3, yang 3 ini, itu dikalikan semua angka yang ada di bawahnya. Pertama dikali 6 dulu, hasilnya karena di asal masalah berarti disimpan di asal masalah. Nah, ini sahamnya ibu kan, dikali 3, berarti dia untuk ibu itu. 3 kali 1. Kemudian 3 kali 4 berapa? Berapa hasilnya? 12. Ini saham 12 ini untuk siapa? Untuk 3 anak perempuan.
Nah 12 berarti mau dibagi 3, bisa atau tidak? Kan bisa, masing-masing 4. Makanya langsung dibagi saja. Karena kalau ditulis 12 lagi, ya kan masih belum dianggap selesai. 3 orang mau ambil 12. Dalam ilmu faraid kalau masih ada seperti ini, 3 orang tapi mau ambil satu saham, nah itu belum dianggap selesai. Dianggap selesai kalau masing-masing sudah dapat saham tersendiri. Ya dilihat saham itu bisa dibagi atau tidak. Kalau bisa langsung bagi saja. Langsung bagi saja. Kalau tidak bisa berarti seperti ini tadi. Kita selesaikan dulu. Sudah ditulis ya? Nah, kita contohkan lagi satu soal supaya lebih mantap lagi. Misalnya seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali misalnya ibu, suami atau istri, zauja, 3 misalnya. Dia punya istri 3. Dan 1 anak laki-laki misalnya. Nah, ibu di sini dapat berapa? Karena ada anak berarti 1/6. Nah, untuk 3 istri ini dapat berapa dia? Apakah 1/4 atau 1/8? 1/4 kalau tidak ada keturunan, 1/8 kalau ada. Berarti dia 1/8. Karena ada ibn. Nah, ibn sendiri mau mengambil sisa. Berapa asal masalahnya di sini? 8 dengan 6, apa dia? Tadakhul atau tawafuk? Tadakhul artinya bisa dibagi. 8 mau dibagi 6, tidak bisa. Hasilnya bukan bilangan bulat. Berarti kita coba cari angka luar, apakah ada yang bisa membagi keduanya? Kita mulai dari ada angka yang paling kecil, 2. Nah, bisa ya. Berarti cara 6 dengan 8 sama-sama dibagi 3. Hasilnya 6 dibagi 3, bukan 3 ya. Bagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Caranya hasil bagi salah satu dari angka dikalikan dengan angka yang lainnya. 20, 24. Berarti itulah asal masalah. 20, 24. Dari 24 ini yang berhak diambil oleh ibu 1/6-nya. 1/6 dari 24 berapa? 4 ya? 1/8 dari 24 berapa? 3. 3 mau dibagi 3, bisa atau tidak? Bisa kan? Kalau bisa berarti dia bukan di permasalahan tasih. Oleh sebab itu kita hapus 1 saja, supaya tidak bisa. Supaya cocok dengan permasalahan yang kita bahas. Berarti yang ada hanya dua istri. 2 istri ini tetap 1/8 dan asal masalahnya tetap 24. Dan dari 24 ini mereka berdua berhak mengambil 1/8-nya. Sedangkan 1/8 dari 24 yaitu 3. Sisanya berapa? 24 dikurang 7. Berarti sisa 17. Nah, permasalahannya kita di sini 3 ini mau dibagi berapa jumlah mereka? 2. 3 mau dibagi 2. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, kita lihat keadaannya. Yang terjadi hanya akan terjadi 2 keadaan. Apakah tawafuk atau tabayun. Kalau tabayun, kita ambil jumlah kelompok tersebut. Ini namanya jumlah kelompok. Kita simpan di atas asal masalah. Nah, angka ini akan mengalihkan semua angka yang ada di bawahnya. Angka yang kita ambil tadi ini dari jumlah kelompok, itu akan mengalihkan semua angka yang ada di bawahnya. Jadi 2 kali 24 berapa? 48. Untuk ibu dapat 4, 2 dikali 4 berapa? 8. 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 2 bisa kan? Masing-masing 3. 2 dikali 17, 20 atau 30, 34. Nah, sekarang jumlahkan. Jumlah saham yang ada, itu dicocokkan dengan asal masalah. Kalau sama berarti sudah selesai. Jadi harta nanti dibagi berapa? 24 atau 48? 48. Nah, berarti ini asal masalah kita sudah perbaiki. Nah, ini namanya perbaikan atau sahih. Paham ya sampai sini?
Ada pertanyaan? Iya boleh. Boleh, hanya ilmu faraid tidak kenal angka koma. Dan dia tidak mau kecuali masing-masing ahli waris sudah punya saham tersendiri. Tetap sama, tetap sama. Bahkan perhitungan di beberapa keadaan itu tidak dibutuhkan. Misalnya seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali suami dengan saudari kandung. Suami dengan saudari kandung, misalnya ya. Dengan ukhtu syaqiqah. Zod di sini dapat berapa? Karena tidak ada keturunan, 1/2. Ukhtu syaqiqah apa pewarisannya di sini? Bilfar atau bitta'sib? Bilfar, karena tidak ada penyebab. Yang menyebabkan dia mengambil sisa, akh syaqiq atau keturunan perempuan. Tidak ada keturunan perempuan di sini. Berarti dia dapat fard. Nah, karena dia dapat bagian yang telah ditentukan, ketentuan yang bisa diambil, lihat jumlahnya. Kalau 1, ambil 1/2. Kalau 2 orang atau lebih, ambil 2/3. Karena di sini sendiri berarti 1/2. Ini permasalahan butuh perhitungan atau tidak? Tidak. Zul ambil setengah, waktu syariah ambil setengah. Ada harta bagi 2. Kan tidak butuh perhitungan di situ. Hanya saja, kalau kita mau itlaqkan tidak butuh perhitungan, tidak juga. Karena di sebagian permasalahan sulit kalau tanpa memakai teori perhitungan dalam ilmu faraid. Itu sulit akan membagi di situ. Oleh sebab itu pasti butuh juga teori perhitungan ini. Tapi di sebagian permasalahan perhitungan tidak dibutuhkan. Karena sudah diketahui secara semua orang sudah tahu. Semua sudah tahu. Misalnya seseorang mengambil ini 1/2, ini 1/3, ini ambil sisa. Ya sudah, ada harta, kasih dia 1/2-nya, ini 1/3-nya, sisanya dia ambil. Kan tidak butuh perhitungan di situ. Tapi kadang dia butuh perhitungan, misalnya manfaat metode perhitungan ini. Kalau misalnya ada harta yang bukan bentuk uang, berapa yang mau diambil? Khususnya pada yang mengambil sisa. Apakah dia 1/2, sisa ini 1/2 atau 1/3? Ini sulit menentukan ini. Tanpa metode ini, kita akan kesulitan menentukan sisanya ini berapa dia, seperberapa dia. Apakah 1/3 atau 1/6? Misalnya, kalau di permasalahan ini ada akh syaqiq misalnya. Berarti ukhtu syaqiqah pewarisannya apa? Mengambil sisa bersama dengan akh syaqiq. Misalnya. Dan ada juga ibu. Misalnya ya. Ibu di sini dapat berapa? Kalau ada ibu? 1/3 atau 1/6? 1/3 kalau tidak ada keturunan dan tidak ada sekelompok dari saudara. Nah, tapi karena ada sekelompok berarti 1/6. Misalnya mereka sisa ini seperberapa di sini? Ibu jelas dia 1/6 bagiannya. Zauj 1/2. Sisanya, kalau misalnya ada yang dia tinggalkan adalah gedung, apartemen misalnya. Berapa persen untuk ibu? Ya 1/6 dari apartemen tersebut. Hasil dari apartemen itu dia ambil 1/6. Atau di apartemen itu dia punya hak 1/6-nya. Untuk zauj 1/2-nya. Untuk saudara kandung dengan saudari kandung ini sisanya. Tapi kita mau tahu berapa per dia yang dapatkan. Tanpa metode perhitungan tidak mungkin, atau mungkin hanya kesulitan. Tapi dengan metode perhitungan coba kita lihat, kita akan ketahui. Di sini kan ada 2 penyebut. Ada apa hubungannya? Tadakhul, diambil yang paling besar. Dari 6 ini, ibu ambil 1/6-nya itu 1. Suami ambil 1/2-nya itu 3. Sisanya
2. Sisanya 2. Ini seharusnya butuh perbaikan, tapi cukup kita menentukan berapa per ya, berapa per. Nah, dari kotak dengan asal masalah ini, nah itu akan diketahui berapa bagiannya untuk saudari kandung dengan saudara kandung. Ibu kan sudah jelas, 1 per 6. Suami 3 dari 6. Untuk mereka saudari kandung 2 dari 6. Berarti sudah jelas. Masing-masing bagiannya berapa? Dengan metode perhitungan. Tapi tanpa ini mungkin kita kesulitan. Ustadz, saya mau bertanya. Ini misalnya kita berbicara masalah warisan, Ustadz ya. Berarti kita berbicara masalah harta. Iya. Ya. Terus kalau kita berbicara masalah harta, otomatis dalam pewarisannya itu Ustadz, bisa kita konversi menjadi rupiah begitu maksudnya? Bisa. Nominal. Kalau misalnya pun tidak dalam nominal, bisa kita konversi menjadi persen misalnya toh? Bisa. Taruhlah misalnya salah satu ahli waris, dia mendapat 1/4 bagian Ustadz. Terus total aset yang ditinggalkan itu misalnya 100 juta. Berarti kalau 1/4 itu kan 25%, dikonversi menjadi rupiah berarti 25 juta. 250 atau berapa? 100 juta totalnya Ustadz. Berarti kan 25 juta 1/4-nya. 25 juta. Kalau kita menghitung, apakah nanti tidak dikonversi menjadi rupiah Ustadz? Model perhitungan seperti ini maksud saya. Kita belum masuk di poin yang ketiga. Tapi nantinya iya, nanti insya Allah kita bahas di poin yang ketiga. Al-Qismah. Di situ kita bahas pembagian sudah. Bagaimana caranya memakai tabel ini. Yang dimana ada asal masalah, kemudian masing-masing sudah punya saham. Nah itu kita akan bahas di situ. Nah Ustaz. Iya. Jadi kita kembali di permasalahan. Di antara yang perlu diperbaiki, kalau permasalahan itu, permasalahan dari at-tashih. Apa namanya at-tashih? Ada kelompok yang dia dapat saham, tapi dengan saham itu tidak bisa langsung dibagi dengan jumlah kelompok tersebut. Maka diperbaiki asal masalahnya, ditentukan dulu berapa jumlah kelompok tersebut. Kalau bercampur antara laki-laki dan perempuan berarti laki-lakinya dihitung 2 orang. Kita tentukan jumlah kelompok, kita bandingkan dengan saham, apa dia? Kalau tabayun, kita ambil jumlah kelompok tersebut, kita simpan di atas asal masalah. Angka yang kita simpan itu akan mengalihkan semua angka yang berada di bawahnya. Kalau dia asal masalah berarti kita hasilnya disimpan di tempatnya asal masalah. Paham ya? Untuk permasalahan kelompok ini itu ada 2 keadaan. Apakah 1 kelompok atau lebih? Kalau lebih misalnya, dan jumlah kelompok yang bisa terjadi dalam ilmu faraid itu paling banyak 4 kelompok. Tidak akan lebih dari itu. Tidak ada permasalahan yang terkumpul padanya 5 kelompok. Yang paling banyak hanya terjadi 4 kelompok. Misalnya yang terjadi adalah 3 kelompok misalnya. 3 kelompok. Kita contohkan. Misalnya seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali ibu, kakek, nenek misalnya. Nenek 2 orang. Karena kalau ada ibu, nenek akan jatuh. Makanya kita tidak tulis ibu di sini. Kemudian 1 anak perempuan, 3 cucu perempuan, dan 2 saudari kandung. Misalnya seperti ini. Jadi nanti akan terlihat ada berapa?
ada 3 kelompok di sini. Nah, kelompok pertama jaddah, mereka akan ambil satu saham dan mau dibagi 2. Kemudian cucu perempuan mereka bertiga, mereka akan dapat satu saham yang mau dibagi 3. Nah, untuk kemudian kelompok ketiga, 2 saudari kandung, mereka berdua. Nantinya kan akan dapat satu saham, mau dibagi 2. Tinggal nanti apakah saham itu bisa dibagi atau tidak. Kalau bisa, kita rubah soalnya ya. Karena tidak akan menjadi kelompok kalau bisa dibagi. Yang kita inginkan saham yang diambil itu tidak bisa dibagi. Sehingga dia masuk di permasalahan ini. Coba kita lihat untuk jaddah di sini berapa bagiannya? Tidak lain kecuali 1/6. Untuk anak perempuan, karena sendiri, 1/2. Sedangkan jumlah keturunan 2/3 sudah diambil oleh anak perempuan 1/2-nya, sisanya berapa? 1/6 untuk cucu perempuan. Kemudian ukhtu syaqiqah di sini itu akan mengambil sisa. Sisa atau 2/3 di sini karena 2 orang? Pertanyaannya apa pewarisannya ukhtu syaqiqah di sini? Mengambil secara far atau ta'sib? Bil far. Kenapa? Kalau bil far berarti antum nafikan tidak ada penyebab. Apa penyebab untuk mengambil sisa? Pertama, saudara kandung. Oh betul, saudara kandung tidak ada. Tapi ingat, ada penyebab kedua, yaitu keturunan perempuan. Ada tidak keturunan perempuan di sini? Ada, anak perempuan dan cucu perempuan. Berarti dia mengambil sisa. Nah, ini saya sudah tambahi, sebab ini akan sering dilupa. Karena sudah pengalaman, berapa kali kami ajarkan itu, ini yang sering dilupa. Penyebab untuk ukhtu syaqiqah dengan ukhtu li'ab mengambil sisa itu, yang penyebabnya keturunan, ini yang sering dilupakan. Tapi mudah-mudahan dengan tambaih ini akan diingat lagi, tidak akan dilupa lagi ya. Akan diingat terus, insya Allah. Berarti asal masalah yang ada berapa? 6 dengan 6 semisal. Ambil salah satunya. 6 dengan 2 tadakhul. Ambil yang paling besar. Berarti 6. Untuk 2 jaddah mengambil 1/6 dari 6. Berapa? 1. Untuk anak perempuan 1/2 dari 6, yaitu 3. Untuk cucu perempuan mengambil 1/6 dari 6, yaitu 1. Sisanya berapa? 1 kan? 1 ditambah 3, 4 tambah 1, 5. Berarti 6 dikurang 5, sisa 1. Coba lihat, jaddah dapat saham yaitu 1. Mau dibagi 2, bisa atau tidak? Kan tidak bisa. Cucu perempuan, 3 orang, dia dapat saham 1. 1 ini mau dibagi 3, bisa atau tidak? Tidak bisa. Saudari kandung, 2 orang dia, dapat saham yang hanya 1. Mau dibagi 2, bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti ada 3 kelompok di permasalahan ini. Bagaimana caranya? Pertama, tentukan jumlah kelompok tersebut. Untuk jaddah, jumlah kelompoknya berapa? 2. Untuk cucu perempuan, jumlah kelompoknya berapa? 3. Untuk saudari kandung, jumlah kelompoknya 2. Ya, dari 3 angka ini, yang mana mau diambil disimpan di atas masalah? Di sini. Kalau cuma satu kelompok, sudah. Jumlah kelompok tersebut angkat atau simpan di atas asal masalah. Tapi di sini ada 3 angka. Ada 2, ada 3, ada 2. Yang mana yang 3-nya? Kenapa ambil 3? Betul. Tetapi untuk menentukan angka ini, kita kembalikan ke 4 kaidah. Kita kembalikan ke 4 kaidah. Ambil 2 angka dulu. Misalnya kita ambil 2 dengan 3. 2 dengan 3 ini apa dia? Tabayun atau tadakhul? Tabayun kan? 3 mau dibagi 2, bisa atau tidak? Ada tidak angka luar yang bisa membagi keduanya? Tidak ada. Berarti dia tabayun. Apa hukumnya kalau tabayun? Kalikan 2 angka. Kalikan 2 angka tersebut. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Nah, ini sudah beres ini. Tinggal ini dibandingkan dengan angka yang sudah kita tentukan. 6 dengan 2. Apa dia hubungannya dari 4 kaidah itu? Tadakhul.
Dalam artian yang besar bisa dibagi dengan yang kecil. Berarti ambil yang paling besar. Sehingga yang ditentukan adalah 6. Yang disimpan di atas asal masalah 6. Dari mana? Dari angka kelompok-kelompok tersebut dikaitkan dengan 4 kaidah yang ada. Jadi bukan 3 yang kita ambil. Kalau cuma 3 yang kita ambil berarti kita utamakan haknya cucu perempuan saja. Yang kakek dengan, yang nenek dengan saudari kandung kita hiraukan. Nah, berarti yang benarnya kita ambil angka 6. Setelah kita tentukan angka yang ada di atas masalah, tinggal kita kalikan semua angka yang berada di bawahnya. 6 kali 6, 30, 36. 6 kali 1, 6. 6 mau dibagi 2 bisa atau tidak? Berarti masing-masing 3. 6 dikali 3, 18. 6 kali 1, 6. Mau dibagi 3, bisa atau tidak? Bisa, masing-masing 2. 6 dikali 1, 6. Mau dibagi 2, masing-masing 3. Nah, di sini ahli waris sudah punya saham tersendiri. Dianggap sudah selesai. Jumlahkan saham yang ada, cocokkan dengan asal masalah. Cocok atau tidak? Cocok. Berarti yang mau dipakai bukan 6, tetapi 36. Harta itu akan dibagi 36. Nah, makanya beda dengan kalau permasalahan itu hanya ada satu kelompok atau lebih. Kalau lebih, kita akan bandingkan jumlah kelompok yang ada dengan mengaitkan 4 kaidah. Setelah kita tetapkan angka dengan melihat 4 kaidah tersebut, angka itulah yang kita akan simpan di atas asal masalah. Sehingga kita katakan kalau dia permasalahannya tashih, itu ada 2 keadaan. Apakah cuma satu kelompok atau lebih? Kalau lebih, dia akan berkaitan dengan 4 kaidah yang sudah kita bahas. Jadi 4 kaidah ini sangat berfungsi. Sangat berfungsi di masalah-masalah yang butuh perbaikan. Jelas sampai sini? Dengan ini kita selesai pembahasan at-tashih, poin at-tashih. Kalau misalnya 4 kelompok, ya selesaikan dengan cara yang sama tadi. Lihat jumlah kelompok itu, selesaikan 2 angka, apa hubungannya dengan 4 kaidah, tentukan, setelah selesai, angka yang ditentukan itu disimpan di atas asal masalah. Kemudian kalikan semua angka yang berada di bawahnya. Nah, kita kembali ke permasalahan ar-rad jika salah satunya terdapat zauj atau az-zaujah. Misalnya seseorang meninggal, jadi permasalahan ar-rad itu ada 2 keadaan juga. Ar-rad ada 2 keadaan. Tidak ada zauj, tidak ada suami atau istri, Yang kedua ada, ya. Ada salah satunya. Kalau tidak ada, caranya sama dengan aul. Sama dengan aul. Bagaimana? Jumlah saham itulah yang jadikan asal masalah. Kalau tidak ada permasalahannya rad, misalnya ini, misalnya seseorang meninggal tidak dia tinggalkan kecuali bapak dengan ibu dan anak perempuan misalnya. Oh tidak, untuk di permasalahan ar-rad itu dipersyaratkan tidak ada yang mengambil sisa. Karena kalau ada orang yang mengambil sisa, tidak akan ada tersisa yang mau dikembalikan. Nah, itu syarat akan terjadi rad. Syaratnya tidak boleh ada yang mengambil sisa. Nah, misalnya yang dia tinggalkan adalah ibu dan anak perempuan. Di permasalahan ini ada salah satu dari suami atau istri atau tidak? Tidak ada kan?
Nah, berarti dia di permasalahan tidak ada suami atau istri. Nah, ibu dapat berapa? Karena ada keturunan 1/6. Anak perempuan, pewarisannya apa di sini? Bilfar atau bitasib? Bilfar. Karena tidak ada ibn. Nah, karena bilfar dilihat jumlahnya. Kalau sendiri 1/2, kalau 2 orang 2/3. Karena sendiri berarti 2/3. Ada berapa penyebut di permasalahan ini? Ada 2. Apa dia hubungannya dari 4 kaidah itu? Tadahul. Berarti diambil yang paling besar. Untuk ibu dia berhak mengambil 1/6 dari 6. 1. Untuk anak perempuan 1/2 dari 6. 3. Masing-masing ahli waris sudah dapat saham? Sudah. Kita cocokkan jumlah saham dengan asal masalah. 1 tambah 3, 4. Oh, ternyata jumlah saham hanya 4. Asal masalahnya 6. Berarti kalau kita mau bagi 6, tidak cocok. Karena saham hanya 4. Bagaimana cara memperbaikannya? Karena ini adalah rad, jumlah saham lebih sedikit daripada asal masalah, dan di permasalahan ini tidak ada suami atau istri, maka jumlah saham itulah yang dijadikan sebagai asal masalah. Berarti akan dibagi 4. Tapi kalau ada suami atau istri, kenapa dipermasalahkan? Karena suami atau istri itu tidak boleh mendapat kembalian. Tidak boleh dirad dia. Sehingga nanti penyelesaiannya itu diselesaikan tersendiri. Selesaikan zod, kemudian yang lainnya. Misalnya seseorang meninggal, tidak dia tinggalkan kecuali zod dan ibu, anak perempuan, serta cucu perempuan misalnya. Untuk menentukan melihat apakah permasalahan ini rad atau tidak, selesaikan secara umum dulu. Suami di sini dapat berapa? 1/4 karena ada keturunan. Ibu 1/6 karena ada keturunan. Anak perempuan 1/2 karena sendiri. Karena cucu perempuan mau mengambil secara far juga, berarti dia hanya ambil sisa dari 2/3 itu. Yang diambil oleh anak perempuan 1/2 berarti sisa 1/6. Nah, ini diselesaikan secara umum dulu. Berapa asal masalah di sini? 6 dengan 6 semisal, ambil salah satunya. 6 dengan 4 tawafuk. Berarti hasil bagi dari 4 yaitu 2 dikalikan dengan 6 berarti 12. 12 dengan 2 tadahul, ambil yang paling besar. Berarti asal masalahnya adalah 12. Az-zawj 14 dari 12 berapa? 3. Ibu 1/6 dari 12 2. Anak perempuan 1/2 dari 12 6 ya. Kalau bint 1/6 dari 12 yaitu 2. Cocok sudah? 12 dibagi 6 2 kan? Jadi zod 12 bagi 4 3, ibu 12 bagi 6 2, anak perempuan 12 bagi 2 6, untuk cucu perempuan 12 bagi 6 2. Masing-masing sudah dapat. Kita cocokkan apakah jumlah saham sama dengan asal masalah? 3 tambah 2 5 tambah 6. Nah, 13. Berarti bukan rad di sini. Justru aul. Apa bedanya rad dengan aul? Kalau rad, jumlah saham lebih sedikit daripada asal masalah. Tapi kalau aul, jumlah saham lebih banyak daripada asal masalah. Nah, itu perbedaan dari sisi perbandingan jumlah saham dengan asal masalah. Kalau rad, jumlah sahamnya lebih sedikit daripada asal masalah. Itu kalau rad. Sehingga ada sisa yang mau dikembalikan. Tapi kalau aul, sahamnya lebih banyak. Jumlah sahamnya lebih banyak daripada asal masalah. Sehingga masing-masing harus dikurangi bagiannya. Berarti di sini justru aul. Karena aul berarti caranya sama. Sahamnya itu yang dijadikan sebagai asal masalah. Yaitu 13. 5, 11, 13. Nah, kita mau yang rad. Berarti kita hapus cucu perempuan. Kalau kita hapus cucu perempuan, apakah masih rad? Masalahnya tetap 12
Nah, sudah benar ya? Caranya sama. Nah, kita bandingkan jumlah saham. Jumlah saham ada berapa? 11. Sedangkan asal masalah 12. Apakah boleh kita langsung jadikan jumlah saham itu sebagai asal masalah? Dengan cara seperti ini? Kita katakan seandainya zod tidak ada, dengan cara itulah yang kita pakai. Tapi karena ada zod, tidak boleh pakai cara seperti ini. Kenapa? Karena dia akan dapat kembalian, tambahan dari hak yang seharusnya diambil. Seharusnya diambil di permasalahan pertama yang asal masalahnya 12, itu 3/12. Tapi setelah diperbaiki dia dapat 3/11. Kan ada tambahan. 3/11 lebih banyak daripada 3/12. Oleh sebab itu, cara ini tidak boleh dipakai. Bagaimana caranya? Selesaikan dulu untuk zoj itu sendiri. Selesaikan dulu untuk zoj itu sendiri. Kemudian seakan-akan ada al-baqi, yang dimana asal masalahnya diambil dari zoj, yaitu 4. Kemudian dari 4 ini 1 untuk zoj. Sisanya berapa? 3. Kemudian kembali selesaikan ibu dengan anak perempuan tadi. Ibu berapa permasalahannya? Berapa yang dia dapat? 1/6 karena ada keturunan. Untuk anak perempuan 1/2 karena sendiri. Asal masalah dari ibu dengan anak perempuan berapa? 6. Karena ada 2 penyebut, 6 dengan 2. 6 dengan 2 itu tadakhul, ambil yang paling besar. Dari 6 ini 1/6 untuk ibu. 1. Untuk anak perempuan 1/2 dari 6 tersebut, berarti 3. Nah, kita cocokkan. Apakah jumlah saham di permasalahan ibu dengan anak perempuan sama dengan asal masalah? Tidak. Berarti kita perbaiki. Jumlah saham itulah yang dijadikan sebagai asal masalah. Kenapa dengan cara itu? Karena di permasalahan ibu dengan anak perempuan ini tidak ada zoj. Zoj sudah kita keluarkan. Nah, berarti yang benarnya adalah asal masalahnya ibu dengan anak perempuan ini itu adalah 4. Adalah 4. Nah, sekarang di permasalahan tadi al-fariq itu, seakan-akan ibu dengan anak perempuan ini itu adalah sebuah kelompok yang dimana mereka ingin mengambil 4 bagian. Yang 4 bagian ini asal masalahnya, itu seakan-akan jumlah kelompoknya mereka. Coba tadi diingat, misalnya ada 3 anak perempuan mau mengambil 2 bagian misalnya. Berarti 2 mau dibagi 3, kan? Begitu. Bagiannya ini 2 mau dibagi 3. Nah, sisanya ini, yang sisa ini, itu mau dibagi 4. Karena asal masalah untuk ibu dengan anak perempuan adalah 4. Kalau ada harta, dia akan bagi 4. Kan begitu. Nah, sisanya berapa? Harta yang tersisa adalah 3. 3 ini mau dibagi 4. Seakan-akan kita katakan 2 ini mau dibagi 3. Nah, sehingga 3 yang mau dibagi 4 ini disesuaikan lagi dengan 4 kaidah tersebut. Apa dia hubungannya 2 angka ini? 3 mau dibagi 4. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Ada tidak angka yang bisa membagi keduanya? Tidak ada. Berarti dia tabayun. Hanya saja di sini tidak akan dikalikan. Hanya dia berganti posisi. Bisa diganti warnanya tidak? Supaya lebih jelas ya. Yang 4 ini itu disimpan di atas asal masalah pertama. Karena di sini tidak ada angka lagi karena sudah dipindahkan ke sana. Yang 3 ini menggantikan posisi 4. Nah, kalau sudah seperti ini, masing-masing angka yang berada di atas itu yang warna Yang warna hijau ini mengalihkan semua angka yang berada di bawahnya. Yang tempatnya 3 ini masih ada angka atau tidak? Tidak ada lagi karena sudah dipindahkan.
Nah, kita mulai di angka 4 ini. Nah, kita buat kotak baru. Nah, inilah kotak yang sesungguhnya. 4 dikali 4, 16. Ini asalnya apa? Asal masalah atau bukan? Asal masalah. Berarti kita simpan di atas asal masalah, 16. 4 dikali 1, masih ada angka tidak di bawahnya? Kan masih ada tak? 4 dikali 1, 4. Itulah untuk bagiannya suami. Masih ada angka di bawahnya? Tidak ada lagi. Nah sekarang, kita pindah ke kolom kedua, 3. 3 ini mengalihkan semua angka di bawahnya. Di sini ada angka atau tidak? Tidak ada. Berarti 3 kali 1, langsung ke bawah. 3 kali 1, 3. Itulah bagian ibu. 3 dikali 3, 9. Itulah bagian anak perempuan. Coba lihat, kita cocokkan masing-masing ahli waris. Dapat saham atau tidak? Dapat. Kita cocokkan jumlah saham yang ada dengan asal masalah. Sama atau tidak? Sama. Katanya di permasalahan ini Zo tidak dapat tambahan sedikit pun. Coba kita bandingkan. Di permasalahan ini dia dapat berapa? 1/4. Setelah diperbaiki dia dapat 4/16. Mana yang lebih besar? 1/4 dengan 4/16? Sama. Berarti dia tidak dapat tambahan sedikit pun. Dan itulah memang aturannya. Si suami tidak boleh dapat tambahan. Tapi coba kita lihat. Untuk ibu, seharusnya dia dapat berapa? 1/6. Setelah diperbaiki dia dapat 3/16. Ada tambahan atau tidak? Ada. Ada tambahan. Jadi kalau misalnya permasalahannya adalah rad, kita selesaikan secara umum dulu. Masukkan zon, oh ternyata aul. Berarti caranya jumlah saham itulah yang dijadikan asal masalah. Oh ternyata terjadi rad. Kita batalkan cara ini. Kita selesaikan dulu zon tersendiri, kemudian sisanya itu diambil oleh ahli waris yang lain. Dicari asal masalahnya mereka berapa, sisanya mau dibagi dengan asal masalahnya mereka. Lihat, bandingkan dari 4 kaidah tersebut. Apakah dia tadahul atau tawafuk atau tabayun. Kalau tabayun, ganti posisi saja. Yang tadinya asal masalah untuk mereka, itu disimpan di atas asal masalah pertama. Yang bagiannya yang baki itu dipindahkan di posisi asal masalah kedua. Mudah-mudahan pusingnya di sini. Tapi insya Allah ini terekam, kapanpun terjadi iskal bisa kembali. Dibuka channel YouTube-nya, bisa dibuka kembali. Karena waktu sudah dekat, kita cukupkan sampai di sini. Untuk masalah qismah, karena ini adalah pertemuan terakhir, saya pikir masih ada besok. Kita gunakan sisa waktu yang ada. Misalnya dari penyelesaian asal masalah, itu akan keluar satu kotak. Asal masalah dengan saham-saham. Misalnya ini 2, ini 3, 2 juga misalnya, ini 1, ini 1. Ini pasti akan keluar di sini. Dilihat siapa mereka yang kita fokus pada satu kota ini. Ini kita akan bahas masalah al-qismah sekarang. Bagaimana caranya? Setelah diperbaiki, ternyata keluar satu kota, dan pasti akan keluar satu kota. Ada asal masalah, ada saham-saham. Ketika demikian, di pembahasan al-qismah ini, itu disebutkan dalam ilmu faraid ada 6 cara. Ada 6 cara perhitungan, tetapi fungsinya sama. Sehingga mau pakai salah satunya boleh. Tapi cara untuk menghitung atau membagi itu ada 6 cara yang disebutkan. Yang paling gampang adalah harta akan dibagi dengan jumlah asal masalah. Misalnya harta yang ditinggalkan adalah berapa? 60 juta misalnya. Berarti 60 juta ini akan dibagi asal masalah. Asal masalah di kota ini berapa? 6. Itu dibagi 6. Sehingga hasilnya 10 juta.
hasil ini dikali sahamnya ahli waris. Sahamnya ahli waris. Misalnya di saham ini suami misalnya. Berarti suami dapat 2 saham. Berarti 10 ini dikali berapa? Dikali 2. Hasilnya itulah bagiannya si suami. Hasilnya itulah bagiannya si suami. Jadi caranya seperti itu. Harta dibagi dengan asal masalah, hasilnya dikalikan sesuai dengan saham yang didapatkan masing-masing ahli waris. Nah, itu kesimpulan dari pembagian. Jadi misalnya 60 juta, asal masalahnya 6, berarti 60 juta dibagi 6. Nah, itulah satuan. Dia dapat 3 saham, berarti 10 juta ini kali 3. Dia dapat 12 saham, berarti 10 juta dikali 12. Nah, itu metode yang paling gampang dari 6 metode yang disebutkan dalam ilmu faraid. Mudah-mudahan dengan ini bisa dipahami secara umum, meskipun secara umum. Dan di masalah perbaikan itu masih banyak masalah yang kita tidak sebutkan. Dan itu disengaja sebab kita memang pada dasar kunci memahami ilmu dasar warisan. Sehingga nanti ketika masuk di buku-buku yang lebih luas pembahasannya, itu sudah punya gambaran. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan benar. Dan kalau ingin, rajin-rajin mengerjakan soal. Buat soal sendiri. Misalnya seseorang tidak dia tinggalkan kecuali ini. Dan perlu diketahui bahwa soal itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Buat saja soal. Mau bagaimanapun bentuknya itu pasti benar. Tidak ada soal yang salah dalam ilmu faraid. Kenapa? Karena bisa saja apa yang kamu sebutkan itu sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya sesuai dengan kenyataan dan kamu hukumi soal ini salah, apa yang kamu mau lakukan? Bangunkan orang yang meninggal. Jangan meninggal dengan keluarga yang ini karena ini soalnya salah. Kan tidak mungkin. Jadi soal itu pasti benar. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah ambil bisa dipahami dengan benar, bisa diajarkan kepada yang lainnya sehingga lebih banyak berkahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.